Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. 2 kelompok pelajar terlibat saling serang di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tawuran membuat arus lalu lintas macet. Bentrokan 2 kelompok pelajar menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa sore. Tawuran membuat kemacetan karena para pelajar menutup satu ruas jalan. Petugas dari Polsek Grogol, Petamburan dan Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung memeriksa saksi dan mencari rekaman CCTV untuk menangkap para pelajar anarkis di sini. Saudara, 2 kurir narkotika yang membawa 28 kg sabu dan 60.000 pil ekstasi ditangkap Polres Batubara, Sumatera Utara di Jalan Lintas Sumatera. Beberapa kali tembakan peringatan sempat mewarnai penangkapan ini. Inilah detik-detik pengejaran yang dilakukan polisi saat mengejar dan menghentikan satu mobil yang melaju kencang di Jalan Lintas Sumatera. Para pelaku mengatakan mereka menjadi kurir dari perintah seorang berinisial B untuk membawa narkotika tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan. 2 pelaku juga dijanjikan upah 300 juta rupiah ketika narkotika telah sampai di Palembang. Saat ini polisi akan melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku yang memberikan perintah. Sudah dilakukan ditemukan barang bukti berupa 26 bungkus plastik teh Cina warna hijau yang berisikan narkotika sabu, 11 bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika pil ekstasi dengan gambar trisula warna hijau. Saudara, 2 pria mengaku polisi mengamuk dan menganiaya pengendara motor dan warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang kesal akhirnya melumpuhkan kedua pelaku dan membawa ke Polsek Pulau Gadung. Dua pemuda pengendara motor mengaku polisi mengamuk dan memukul pengendara motor lain dan warga setempat. Bahkan pelaku merusak motor pengendara ojol. Belum diketahui penyebab pelaku mengamuk, namun diduga karena dipengaruhi minuman keras. Warga dan pengendara lain yang kesal dengan ulah kedua pelaku langsung melumpuhkan pelaku dan mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung untuk diperiksa. Saya mau arah pulang, Bang. Saya mau pulang ya. Saya habis ngalong. Bener ya? Saya habis ngalong. Mana yang dipukul yang mana palanya, Pak? Iya, sampai kepala-palanya nih. Kalau di sini ada CCTV boleh dilihat. Saya jalan dari situ, Bang. Informasi berikutnya, saudara, kapal cepat pengangkut wisatawan tenggelam di pelabuhan Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Akibat peristiwa ini, 2 wisatawan asing asal Tiongkok tewas, sementara 1 orang lainnya masih dicari. 20 korban tenggelamnya kapal cepat yang mengangkut wisatawan dari Nusa Penida ini dibawa ke Rumah Sakit Bali Mandara. 2 diantaranya tewas, 2 korban meninggal adalah wisatawan asing asal Tiongkok. Kondisi ke-18 penumpang kapal cepat dalam penanganan medis di Rumah Sakit Bali Mandara. Sebelumnya pada Selasa sore, saudara, kapal cepat yang mengangkut wisatawan ini terbalik sekitar 400 meter dari Pelabuhan Sanur setelah dihantam gelombang. Dari data sementara, kapal bernama Fast Boat Dolphin 2 ini membawa 75 penumpang dan 5 ABK. Akibat peristiwa ini, 2 WNA tewas, sedangkan 1 ABK masih dalam pencarian. Modul speed ini dari Nusa Penida mau menyandar di Pelabuhan Sanur. Masih kita cek untuk manifest yang di bawah. Pantauan di lapangan sudah kita evakuasi penumpang yang ada yang belum diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Kita lihat langsung tadi bahkan gelombangnya cukup tinggi ya, besar sekali pada sore hari ini. Ini yang
mungkin mengakibatkan daripada kapal yang timing masuknya kurang tepat sehingga speed tergulung. Informasi lebih lengkap terkait dengan peristiwa tenggelamnya kapal cepat pengangkut wisatawan di Sanur, Bali. Kita terhubung dengan Kepala Kantor SAR Denpasar, I Nyoman Sidakarya. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat malam, Pak Rahmat Ibrahim. Baik, jadi satu orang ABK masih dicari. Seperti apa perkembangan pencariannya, Pak Nyoman, sejauh ini? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Basarnas ya terkait dengan pencarian sampai dengan malam hari ini. Tim SAR gabungan masih di lokasi untuk mengalihkan posisi badan kapal tersebut yang masih dalam posisi tenggelam, demikian. Oh, jadi untuk korban bagaimana sejauh ini informasinya, Pak? Baik, terkait dengan korban yang masih dalam pencarian satu orang ini, apakah itu masih tersekap di badan kapal ataukah masih di luar ya? Kita masih melaksanakan terkait dengan mengalihkan posisi daripada badan kapal tersebut. Karena malam hari ini tidak bisa kita laksanakan karena di cuaca atau gelombang di lokasi pada malam hari ini cukup besar, 2-4 meter, demikian. Kami ingin tahu, jadi informasinya dari manifest yang didapatkan oleh tim SAR ada berapa jumlahnya? Apakah betul 75 wisatawan dan 5 ABK, Pak? Baik, untuk manifest dari kapal tersebut itu jumlah seluruhnya adalah 80 orang, 75 itu adalah POB penumpang, manifest penumpangnya, dan 5 ABK atau awak kapal tersebut, demikian. Baik, jadi saat kejadian itu berapa wisatawan atau penumpang yang berhasil diselamatkan dan yang perlu mendapatkan penanganan medis, Pak? Baik ya, terkait dengan awal kejadian, itu dekat dengan pelabuhan ada di Pantai Sanur, itu jumlah penumpang yang terevakuasi itu jumlahnya kurang lebih 79 ya, satu orang masih dalam pencarian, dan warga negara asing yang terevakuasi itu ada jumlah 73 orang dan warga negara Indonesia 2 orang. Dan 2 orang yang meninggal itu sudah langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Bali Mandara, masih dalam identifikasi terkait dengan penumpang yang lainnya, demikian. Ini seluruh wisatawan warga negara asing mayoritas, Pak, dari Tiongkok atau bagaimana? Kalau kita lihat dari manifest, sebagian besar adalah Tiongkok, Cina yang ikut dalam yang on board di kapal Fastboat Bali Dolphin 2, demikian Pak Rahmat. Pak, dari tim SAR pertama kali mendapatkan laporan seperti apa sih kejadiannya? Apakah memang di sana gelombangnya begitu tinggi ketika kejadian, Pak? Baik ya, dari kami dapat laporan atau informasi dari Bapak Kepala KSOP secara langsung dihubungi, dan kejadian di lokasi tersebut adalah posisi cuaca yang cukup tidak bersahabat dengan gelombang 2-4 meter waktu awal kejadian, dan saya sampai di sini langsung sampai ke lokasi dengan stakeholder yang lain ya, termasuk juga kita mengerahkan tim dari benua menuju lokasi kejadian tersebut, dan kita melihat cuaca yang tidak bersahabat di sore hari ini. Itu lokasinya sebetulnya dekat dengan pelabuhan Sanur ya, Pak, sekitar 400 meter informasinya. Betul ya, kapal Fastboat tersebut sudah akan masuk ke daerah pelabuhan karena gelombang begitu tinggi, dan awal kejadian itu kapal miring dan dihantam gelombang dengan ketinggian 4 meter, demikian Pak Rahmat. Baik, Pak, untuk kondisi korban yang berhasil dievakuasi, seperti apa kondisi mereka, Pak? Baik ya, korban yang korban yang dievakuasi ya, sekarang menuju ke Rumah Sakit Bali Mandara, itu sedang dirawat di sana. Ada yang luka-luka ringan, yang 2 orang meninggal itu masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bali Mandara, termasuk juga ABK yang selamat, demikian. Pak, untuk informasi apakah di perairan Bali ini, artinya wilayah timur ya Pak, apakah ada informasi soal waspada gelombang tinggi atau seperti apa Pak di sana?
Betul, Pak Rahmat, yang dapat kami sampaikan terkait dengan kami selalu koordinasi dengan BMKG. Cuaca di hari-hari ini ya, memang angin kencang, gelombang begitu tinggi, 2 sampai 4 atau sampai 6 meter di selatan Bali. Karena itulah kami selalu memberikan sosialisasi atau mitigasi terhadap masyarakat yang melaksanakan kegiatan di pinggir pantai atau di perairan, termasuk juga para nelayan dengan situasi yang sekarang ini gelombang yang begitu tinggi demikian. Pasca kejadian ini Pak, apakah ada imbauan dari otoritas terkait misalkan dihentikan sementara penyeberangan dari Penida ke Sanur, termasuk ini karena wisatawan Pak? Baik ya, itu adalah kewenangan dari otoritas pelabuhan. Ya, dalam kejadian seperti ini ya, tugasnya Basarnas adalah mencari, menolong, mengevakuasi. Mudah-mudahan satu korban atau target 1 orang ini bisa kita temukan secepatnya, lebih cepat, lebih bagus, ya dengan action the time yang kami laksanakan. Dan kami pun sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kalau ada kejadian-kejadian, silahkan menghubungi Basarnas ke emergency call 115, supaya untuk mempercepat daripada proses penyelamatan. Demikian Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sidakarya. Kepala Kantor SAR Denpasar telah menyampaikan bagaimana penanganan pencarian korban tenggelamnya kapal cepat di Pantai Sanur. Terima kasih, Pak Nyoman. Baik. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi periksa 5 saksi terkait kasus arisan bodong di Lamongan, Jawa Timur. Ratusan emak-emak jadi korban dengan nilai mencapai 20 miliar rupiah. Polres Lamongan bergerak lakukan penyelidikan usai menerima laporan dari 144 korban arisan bodong senilai 20 miliar rupiah. Emak-emak yang jadi korban mulai dari tenaga kerja wanita, pekerja swasta hingga petani. Polisi telah meminta keterangan dari 5 saksi untuk mengungkap kasus ini. Polisi juga membuka posko pengaduan bagi warga Lamongan dan sekitarnya apabila menjadi korban arisan bodong tersebut. Saat ini kita masih melakukan serangkaian penyelidikan, menggali fakta-fakta. Baru ada 5 orang yang kami mintai keterangan. Hari ini juga kami akan terus running untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kemanapun nantinya pelaku diinfokan lari atau gimana, kami tentunya punya teknis dan taktis yang tentunya kami bisa lakukan. Total ada 144 orang diduga menjadi korban dugaan arisan bodong ini. Kasus arisan bodong terbongkar setelah pelaku menghilang dan memblokir semua akun media sosialnya. Bahkan arisan yang seharusnya cair tanggal 30 Juli 2025 hingga kini tak jelas rimbanya. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Sejak 2022 sudah ada ini. Terbongkarnya di 2025 3 hari yang lalu. Setelah banyak yang jatuh tempo tetapi tidak diberikan. Korban arisan bodong berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum, serta uang mereka bisa dikembalikan. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung menyita 5 unit kendaraan mewah yang diduga terafiliasi dengan tersangka Reza Khalid. Saudara, seorang warga negara asing asal Australia membawa kabur dan membakar mobil milik warga. Diduga pelaku tengah dibawa pengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Warga Jalan Buana Raya Denpasar dikejutkan dengan aksi pembakaran sebuah mobil pada Minggu 3 Agustus lalu. Seorang warga negara asing asal Australia yang tengah mabuk tiba-tiba merampas mobil seorang petugas keamanan dan membawa kabur mobil itu. Di tengah pengejaran, pelaku juga sempat menabrak 2 pengendara lainnya. Sesampai di Jalan Buana Raya Denpasar, pelaku langsung membakar mobil rampasan itu. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung ditangkap polisi. Kejadian awalnya di wilayah Kuta Utara. Memang saat
terjadinya pembakaran itu memasuki wilayah Polres Denpasar, dan kasus itu telah dilimpahkan langsung ke Polsek Kuta Utara sebagai TKP awalnya. Kalau itu warga mana sih, Pak? Terindikasi warga Australia. Pelaku ditahan di Polsek Kuta Utara. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terkait dugaan tindak pidana penganiayaan, perusakan, dan pencurian. Diduga pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung menyita 5 unit kendaraan mewah yang diduga terafiliasi dengan tersangka Riza Khalid. Saat disita penyidik, 5 unit mobil tersebut sudah tidak terpasang plat nomor yang diduga menjadi salah satu kesengajaan agar tidak terdeteksi. Aset-aset tersebut diduga merupakan hasil ataupun digunakan sebagai alat tindak pidana korupsi oleh Riza Khalid. Riza Khalid telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Subholding. Kejaksaan Agung masih terus melakukan pengembangan untuk mencari aset-aset lain yang terkait dengan tersangka. Dari hasil penyitaan didapat ada 5 unit kendaraan yang di depan. Ini ada Toyota Alphard, ada Mini Cooper, ada 3 mobil sedan Mercy. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC. Kapuspenkum Kejaksaan Agung mengungkapkan siap mengambil langkah hukum hingga berpotensi melakukan penetapan daftar pencarian orang apabila Riza Khalid kembali tidak memenuhi panggilan Kejagung. Kejagung telah menjadwalkan pemanggilan kepada Riza Khalid sebanyak 3 kali. Kemarin dijadwalkan pemanggilan yang ketiga. Yang jelas penyidik akan segera melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Ya mungkin nanti sekalian bisa melakukan penetapan DPO-nya nantinya dengan juga red notice juga. Kejagung telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah aset yang diduga milik Riza Khalid, tersangka kasus korupsi minyak mentah. Apakah akan ada penggeledahan selanjutnya atau pemanggilan tersangka dalam kasus ini? Sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV ada Rahma Piliang dan Bimo Wicaksono. Selamat malam Rahma. Penyidik telah menyita sejumlah kendaraan mewah milik Riza Khalid. Kira-kira apalagi yang akan didalami oleh Kejagung di kasus ini dan bagaimana pelacakan aset-aset lainnya, Rahma? Ya, Ibrahim dan juga saudara, tentunya penyidik Jampitsus Kejagung ini terus mendalami bagaimana dengan aset-aset yang dimiliki oleh Riza Khalid yang ini merupakan bagian dari korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, begitu ya Ibrahim dan juga saudara. Selain juga menelusuri aset-aset, tentunya akan melakukan penyitaan jika telah diketahui aset yang dimiliki ini memang termasuk ke dalam korupsi yang dilakukan oleh Riza Khalid, yang dimana memang sebelumnya pada hari ini, maksud kami sebelumnya dari Kejagung ini sudah menyita aset milik Riza Khalid. Itu ada 5 mobil mewah begitu yang sudah disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung. 5 mobil mewah ini merupakan aset Riza Khalid yang terafiliasi dengan dia, walaupun saat disita ini memang tidak atas nama Riza Khalid tapi terafiliasi dengan Riza Khalid. 5 mobil mewah ini pun disita dalam keadaan tidak memiliki plat nomor kendaraan yang diduga ini sengaja dihilangkan karena mengetahui bahwa ini memang asetnya adalah aset yang berkaitan dengan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina, begitu Ibrahim dan juga saudara. Selain juga menyita 5 mobil mewah ini yang penyitaannya dilakukan sebelumnya dengan penggeledahan begitu di rumah Riza Khalid, yang dimana rumah ini merupakan rumah yang terafiliasi juga dengan Riza Khalid, begitu ya Ibrahim dan juga saudara. Ini ada di Mampang, Jakarta Selatan yang digeledah pada Senin malam. Nah, selain juga menggeledah rumah yang terafiliasi dengan Riza Khalid begitu dan juga menyita 5 asetnya yaitu mobil mewah, Kejagung juga menyita sejumlah uang
yang penyitaan ini juga dilakukan sebelumnya penggeledahan begitu ya Ibrahim. Penggeledahan dilakukan di 3 tempat, ada di Jawa Barat, itu tepatnya ada di Depok Jawa Barat, ada di Pondok Indah Jakarta Selatan, dan juga ada di Mampang Jakarta Selatan. Dari ketiga lokasi ini penyidik juga menyita uang tunai, namun tidak disampaikan berapa jumlahnya yang disita, tapi tentunya ini masih dalam perhitungan yang dilakukan oleh pihak bank begitu, yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung. Nah, tentunya Ibrahim dan juga saudara, Kejagung ini masih mendalami dan juga menelusuri terus bagaimana dengan korupsi yang dilakukan oleh Riza Khalid, dan sejauh ini sudah ada 18 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung, di mana diantaranya merupakan Riza Khalid dan juga anaknya Muhammad Keri Ardianto. Nah, kita ketahui Ibrahim dan juga saudara, Riza Khalid ini sudah dipanggil 3 kali oleh Kejaksaan Agung, namun di panggilan ketiga ini Riza Khalid tetap tidak memenuhi. Dan akhirnya di Kejaksaan Agung ini mengeluarkan red notice, dan diketahui bahwa Riza Khalid ini tidak berada di Indonesia, dan diketahui ini berada di Malaysia. Dan dari Menteri IMIPAS Agus Adrianto juga menyebutkan bahwa paspor milik Riza Khalid ini sudah dicabut begitu ya, dan berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk pengembalian Riza Khalid. Dan kita masih menunggu Ibrahim dan juga saudara bagaimana untuk kelanjutan dari pendalaman kasus ini, dan apakah untuk pemanggilan selanjutnya Riza Khalid ini akan datang, atau apakah ada pemaksaan pemanggilan begitu yang akan dilakukan oleh Kejagung. Tapi kita akan mengetahui dan juga akan menunggu seperti apa nanti kelanjutan dari kasus ini. Ibrahim. Terima kasih Rahma Piliang untuk laporannya langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Informasi berikutnya, Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi polemik pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Khofifah menyatakan merah putih adalah harga mati. Masyarakat diminta menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih saja. Imbauan dan surat edaran juga telah disebar. Tak hanya itu, untuk memastikan hanya bendera merah putih yang dikibarkan, Khofifah mengaku sudah membagi-bagikan bendera merah putih ke masyarakat Jawa Timur. Tolonglah, kita ini merah putih gitu, sudah merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Sudah, surat edarnya sudah. Saya kemana-mana sudah membagi itu bendera merah putih kemana-mana. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyatakan pemasangan bendera One Piece di bawah bendera merah putih tidak pas dilakukan. Syafri bilang pada bendera merah putih tergambar sejarah panjang bangsa merebut kemerdekaan. Ditambah ada sosok Fatmawati Soekarno di balik penjahitan sang saka merah putih. Kan tidak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Fatmawati Soekarno. Ya, ini terus ada lagi bendera. Gak apa-apa sih benderanya, teman. Jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Saudara, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan tidak berwenang mengadili perkara gugatan perdata soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Majelis Hakim berpendapat perkara sengketa informasi publik lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada. Putusan setelah ini sekaligus menjadi putusan akhir dalam perkara gugatan perdata ijazah Jokowi yang diajukan advokat Komardin. Majelis Hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan setelah menerima terhadap eksepsi kompetensi absolut. Ya, jadi intinya Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara nomor 106 pada 2020 ini.
Sebelumnya pada 5 Mei 2025, Komarudin menggugat UGM sebesar 69 triliun rupiah terkait ijazah Jokowi. Gugatan dilayangkan karena UGM dinilai bungkam dan kegaduhan yang ditimbulkan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi. Hujan deras dan angin kencang di Boyolali merobohkan sebuah bangunan. 1 orang meninggal tertimpa material. Setelah sebuah bangunan pertemuan yang belum selesai dibangun di Boyolali, Jawa Tengah roboh akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. 1 meninggal dan 1 orang terluka. Bangunan pendopo yang belum selesai dibangun ini roboh saat hujan dan angin kencang melanda wilayah ini. Saat kejadian ada sejumlah orang yang berteduh, namun 2 orang tertimpa bangunan. Dari 2 korban, 1 orang meninggal saat dirawat di rumah sakit dan 1 lainnya mengalami luka ringan. Pendopo ngaru-aru. Angin ada 2 kali kok, anginnya besar pertama, yang kedua itu muter anginnya. Cuman lihat hujannya aja. Tapi anginnya kok sebesar ini. Saudara, polisi memeriksa pihak manajemen SPBU dan para pengendara sepeda motor yang menjadi korban tercampurnya Pertalite dengan biosolar di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Pemeriksaan terhadap pihak manajemen SPBU dan pemilik motor dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP. Polisi sementara memasang garis polisi di mesin pompa pengisian BBM yang tercampur. Polisi masih mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Memanggil serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak manajemen dan para pengendara yang menjadi yang kendaraannya mogok setelah mengisi BBM tersebut. Saat ini dari tim Unit Reskrim Polres Metro Jakarta Barat masih bekerja mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Sebelumnya puluhan motor milik warga mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kembangan, Jakarta Barat. Mereka sempat membawa motornya ke bengkel karena rusak dan keluar asap dari knalpot. Setelah dicek, ternyata BBM di dalam motornya tercampur dengan biosolar. Pas nyala diisi bensin kemarin datang itu sekitar jam 10:30, isi full. Baru 100 meter motor udah mati, tapi pas di dalamnya ternyata bukan Pertalite tapi solar. Udah dibawa ke bengkel dan itu benar-benar solar, bukannya Pertalite. Motornya langsung mati, berebet, nggak bisa nyala lagi, udah langsung keluar asap, ngebul, nggak bisa nyala udah. Setelah sumur gas milik Pertamina di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar, akibatnya 9.000 jaringan gas rumah tangga pelanggan Pertamina terganggu. Allahu Akbar. Selasa pagi, warga Kampung Babakan, Cidahu, Subang digegerkan dengan suara ledakan yang berasal dari sumur gas milik Pertamina IP Field 2. Tak sampai di situ, api yang membumbung tinggi juga membuat warga panik. Sebagian besar warga yang rumahnya berjarak hanya 2 km dari sumur Pertamina harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pertamina SP Subang menyebut penyebab ledakan dan kebakaran diduga akibat adanya kebocoran di salah satu pipa sumur gas. Dalam insiden ini, 2 pegawai mengalami luka bakar, yakni Asep Andan, luka bakar 80% dan Andi Irawan, luka bakar 9%. Ya, telah terjadi kebocoran gas yang mengakibatkan ledakan. Dari akibat tersebut, 2 orang petugas Pertamina mengalami luka bakar dan sudah selanjutnya seluruh aktivitas di dalam Pertamina sendiri sudah diberhentikan. Hingga saat ini pihak Pertamina SP Subang masih melakukan perbaikan di titik kebocoran gas agar bisa kembali beroperasi normal. Pertamina juga telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebocoran sumur gas. Pertamina EP
memastikan situasi di lokasi tetap aman dan terkendali. Pertamina EP telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa ini. Terima kasih. Dampak dari ledakan dan kebakaran sumur gas Pertamina SP Subang, aktivitas dihentikan. Imbasnya 9.000 pelanggan jaringan gas rumah tangga terganggu. Henry Irawan, Kompas TV Subang, Jawa Barat. Festival Kembang Api di Yokohama, Jepang berujung petaka. 2 kapal pengangkut kembang api terbakar dan meledak. Saudara, di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk, pasukan Israel terus melancarkan serangan ke Gaza. Ledakan terlihat di jalur Gaza pada Selasa pagi. Serangan ini terjadi di tengah kelaparan massal yang melanda warga Palestina di Gaza. Angka kematian dan malnutrisi akibat kelaparan meningkat tajam. Kondisi ini menuai kecaman internasional, namun Israel tetap memblokade bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Kelaparan massal di Gaza kian memburuk. Warga berdesakan untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan, bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka. Ribuan warga Gaza di Khan Yunis mengelilingi truk bantuan, putus asa mencari pasokan makanan dan obat-obatan. Warga harus berebut dengan saudara-saudara mereka demi mendapatkan makanan untuk keluarga di rumah. Krisis kemanusiaan di Gaza makin parah dan membuat jutaan ribu orang harus berdesakan, bahkan mengancam jiwa mereka sendiri. Angka kematian dan malnutrisi meningkat tajam di tengah kelaparan massal berkepanjangan. اسمها مصاعد الموت، اسمها مساعدات الدول والدم، هذه مش مساعدات بالطريقة، يعني أول حاجة إذا ما متش من إطلاق النار بتموت من الشهود. غصبا عنا بدنا ناكل طنياتنا، أنا مخلف عندي أولاد صغار، كيف بدي أطعميهم أنا؟ ما حدش برحم حد اليوم، زي يوم القيامة نفس الدنيا. بنقاتل بناخذ، بنقاتلش ما بناخذ. Sementara itu, pengiriman bantuan ke Gaza melalui udara berlanjut di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Paket-paket bantuan dijatuhkan di berbagai titik dan diperebutkan warga. Cara ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak, termasuk organisasi bantuan internasional. Pengiriman bantuan lewat udara dinilai membahayakan warga dan tidak manusiawi. Jumlah bantuan melalui udara juga terbatas sehingga memicu kericuhan sesama warga. The major issue that we have with the airdrops is that they're dangerous. It's very difficult, in all honesty, to say that more food is not needed because food is desperately needed. But the reality of the airdrops and the fact that all the population of Gaza is squeezed into only 20% of the Gaza Strip means that either these airdrops are falling in extremely populated areas, they're dangerous, they have fallen on tents, people have been injured, or they fall in the so-called designated combat zones, where if people go towards them, it's extremely dangerous as well because they're at risk of being shot at by the Israeli forces. Senin waktu setempat, ribuan orang berdesakan di dekat truk bantuan yang memasuki jalur Gaza melalui koridor Morang. Terbatasnya akses bantuan menyebabkan distribusi kacau. Kelaparan skala ekstrim yang disebut WHO mencatat bahwa kelaparan di Gaza telah melampaui ambang batas. Blokade Israel menyebabkan pengiriman bantuan hampir mustahil dilakukan dengan aman. Unjuk rasa pro-Palestina terjadi di depan kantor Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy di Tottenham, Inggris. Unjuk rasa mengkritisi kebijakan luar negeri David Lammy. Lammy yang berasal dari Partai Buruh dianggap gagal mewakili kaum marginal.
Massa pun memprotes pernyataan Lemmy yang dinilai menjustifikasi pengeboman terhadap tenda-tenda pengungsi di Gaza. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 2 kapal tongkang pengangkut kembang api untuk festival musim panas terbakar di Yokohama, Jepang pada Senin waktu setempat. 5 pekerja terpaksa lompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Penyelenggara acara berencana meluncurkan 20.000 kembang api sebagai bagian dari festival Minatomi Rise Smart. Namun baru 20 menit acara berjalan, tiba-tiba asap hitam terlihat membubung dari kapal pengangkut kembang api. Saksi menyatakan terjadi ledakan kembang api tidak lama setelah kapal terbakar. 5 pekerja melompat ke air dan diselamatkan petugas pemadam kebakaran. 1 orang mengalami luka ringan. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih diselidiki. KRL komuter lain tujuan Bogor Jakarta Kota anjlok di perlintasan dekat stasiun Jakarta Kota. Penumpang terpaksa dievakuasi dari gerbong kereta yang anjlok. Saudara, KRL komuter lain 1189 tujuan Bogor Jakarta Kota anjlok di perlintasan dekat stasiun Jakarta Kota. Satu persatu penumpang dievakuasi dari gerbong kereta yang anjlok. Tujuan akhir kereta yang seharusnya di stasiun Jakarta Kota hanya berakhir di stasiun Jakarta. Insiden ini menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain. KRL dari Bogor menuju Jakarta Kota hanya bisa sampai stasiun Manggarai. Rangkaian gerbong yang anjlok berhasil dievakuasi pada pukul 10 pagi dan perjalanan kereta kembali normal. Penyebab anjloknya kereta masih dalam penyelidikan. Citayam. Ini tujuannya kemana? Tujuannya ke Gondangdia. Gondangdia. Akhirnya turun di mana ini? Turunnya di Manggarai. Karena apa tuh, Audi? Karena ada masalah keretanya. Kalau nggak salah tuh tadi keretanya kayaknya anjlok ya, keluar dari rel gitu. Jadi terpaksa di Manggarai turunnya ya? Setelah 3 jam perbaikan, kereta komuter lain Jakarta Kota akhirnya berhasil dievakuasi. 1 gerbong yang sempat anjlok dan menutupi area jalur 9 telah diangkat dan dipindahkan. Saat ini PT KCI masih melakukan investigasi sekaligus evaluasi terkait insiden ini. Dan alhamdulillah pada pukul 9.57 sudah dapat diselesaikan evakuasinya dan alhamdulillah perjalanan KRL sudah bisa berjalan kembali. Saudara, Satreskrim Polresta Pekanbaru membekuk kawanan spesialis bongkar berangkas. Sederet tembakan peringatan dilepas saat mengejar para pelaku. Rekaman CCTV menunjukkan aksi para spesialis pencuri berangkas. Menurut polisi, awalnya komplotan ini berjumlah 6 orang yang menargetkan suatu lokasi yang diketahui ada uang tunai, emas, dan barang berharga lainnya. Tak tanggung-tanggung, para pelaku bisa beraksi secara cepat dan terlatih. Saat pengejaran pelaku, polisi sempat melepaskan sejumlah tembakan peringatan karena pelaku berupaya kabur dari penggerebekan di rumah warga di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi baru menangkap 3 dari 6 pelaku. Komplotan pencuri berangkas ini biasa mengincar ruko dan perkantoran di Kota Pekanbaru yang kondisinya kosong. Kawanan pelaku berinisial AW, IL, dan S dibekuk setelah membobol di 3 tempat, yakni ruko dan perkantoran di Kota Pekanbaru dalam 2 hari berturut-turut. Polisi menyita 26 keping emas, gelang, cincin, dan uang tunai 39 juta rupiah.
Kemudian masing-masing peran mereka, ada yang membongkar pintu, kemudian ada yang membawa berangkas, kemudian ada yang melakukan eksekusi ke dalam toko atau ke dalam ruko tersebut. Ini baru keluar dari lapas, ini pemain antar provinsi, kemudian dia bersekongkol dengan 5 teman lainnya, langsung melakukan di Pekanbaru. Saudara, kericuhan terjadi saat posko penggalangan donasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250% dibubarkan Satpol PP. Sejumlah warga berusaha melakukan perlawanan saat Satpol PP membubarkan posko dan mengangkut logistik bantuan hasil donasi dari warga Pati, Jawa Tengah. Petugas berdalih keberadaan posko donasi dinilai mengganggu ketertiban umum. Perwakilan aliansi masyarakat yang mendirikan posko sudah memberikan pemberitahuan ke polisi dan tembusan ke bupati, namun sekarang tiba-tiba dibubarkan. Kamu itu ya, tak kasih tahu ya. Yang bayar itu masyarakat, Pak. Ya. Saudara, informasi tadi menjadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Dan jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.